Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan regresi, analisis regresi dengan menggunakan aplikasi Excel. Jadi seperti yang telah teman-teman ketahui semua bahwa regresi itu bertujuan untuk mencari hubungan atau mencari pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Variabel itu apa? Variabel itu adalah aspek material atau sesuatu, baik itu benda, sikap, dan sebagainya ya, yang bisa diukur karena memiliki variasi. Maksudnya memiliki variasi itu adalah beragam ya, berbeda-beda gitu. Nah, seperti halnya yang telah teman-teman pelajari kemarin ya, kita telah menghitung melakukan regresi dengan cara hitung manual ya, dengan variabel X atau variabel bebas yaitu profesionalisme, dan variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu adalah kualitas audit ya. Jadi regresi ini banyak sekali digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk tujuan skripsi ya, namun tidak menutup kemungkinan untuk tugas akhir mahasiswa di 3 akuntansi juga menggunakan analisis regresi ya. Nah, kemarin teman-teman mahasiswa sudah menghitung manual ya, caranya sudah dijelaskan seperti ini. Kita bikin tabel penolong dan sebagainya gitu. Nah, kali ini saya akan coba untuk membuat analisis regresi atau melakukan analisis regresi dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi sebetulnya banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, namun pada umumnya seringnya itu adalah dengan menggunakan SPSS ya, aplikasi SPSS. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan jelaskan pakai Excel saja dulu ya. Nah, kita misalnya ambil data, kita memiliki data seperti ini ya. Misalnya memiliki data X dan Y seperti ini. Nah, ini hanya sebanyak 30 observasi ya, tidak 30 data setiap variabelnya. Ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya, karena kalau menggunakan regresi itu sebaiknya itu jumlah datanya itu lebih dari 30 ya kalau mau menggunakan aplikasi Excel atau SPSS. Nah, bukan berarti tidak bisa dianalisis dengan menggunakan regresi, tidak demikian, namun idealnya data yang dipergunakan ya cukup banyak ya. Kalau misalnya datanya hanya sedikit, direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi namanya PLS ya, Smart PLS. Tapi saya kira pembahasan tentang itu terlalu jauh ya. Kita akan fokus saja ke Excel ini. Nah, kita kasih contoh. Ini data yang kemarin teman-teman juga sudah hitung regresinya dengan menggunakan perhitungan manual. Nah, tapi kalau dengan menggunakan Excel ini sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali. Tinggal teman-teman seperti yang kemarin ya, dibuka dulu add-ins-nya, kemudian ditambahkan dulu toolpack ya, analisis toolpack-nya ditambahin dulu di add-ins ini ya, agak lemot. Nah, analisis toolpack-nya ditambahkan dulu kalau punya saya sudah diaktifkan ya. Jadi kalau sudah diaktifkan analisis toolpack-nya, maka akan muncul data analisis seperti ini ya. Jadi kita langsung saja data analisis data dengan menggunakan regresi. Nah, ini kan di sini ada banyak ya. Ada banyak sekali. Nah, termasuk bisa juga korelasi ya. Kemarin kan sudah belajar juga menghitung korelasi secara manual ya. Di sini bisa juga menggunakan Excel korelasi. Tapi kita sekarang akan bahas regresinya. Nah, di sini regresi. Jadi tinggal dipilih regresinya, kemudian diklik OK. Nah, input rank-nya kita masukkan. Di sini input Y ya, berarti Y-nya kita masukkan dari mulai sini. Di variabel Y-nya kita masukkan. Kemudian di sini variabel X-nya kita masukkan.
ya. Oke. Kemudian output range-nya kita atur. Nah, labels constant is 0 gitu-gitunya lah, nggak usah. Tidak perlu di klik juga tidak jadi masalah ya. Kita langsung oke saja. Nah, akan muncul output seperti ini ya. Akan muncul output seperti ini. Nah, ini mungkin akan cukup membingungkan teman-teman, tapi sebetulnya sangat sederhana sekali ya. Untuk persamaan regresinya kan kalau kemarin kita hanya mencari persamaan regresinya saja ya. Di sini kan seperti di contoh ini kan kita hanya mencari nilai B dan nilai A-nya saja kan gitu. Nah, ini pun sama. Kita hanya mencari nilai B dan nilai A-nya saja. Nah, persamaan dasarnya itu kan adalah Y sama dengan A plus BX ya. Berarti kita cari A-nya mana, B-nya mana. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu adalah intercept ya. Konstanta atau intercept. Jadi kita dapat Y sama dengan, nah interceptnya 3,47 ya. 3,47 ya. Ini A-nya gitu kan. Kemudian B-nya mana? B-nya ini adalah ini, X variabel 1 ya. 0,73 ini adalah B-nya. Ya, jadi plus 0,73. Nah, ini kenapa plus? Karena di sini notasinya plus. Ya, notasinya plus di sini bukan min. Kalau di sini notasinya min, ada minnya, berarti di sini bukan plus gitu ya. Nah, ini tambahin X di sini ya. Jadi nih, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 3,47 plus 0,73 X. Nah, mudah bukan? Ini tafsirannya bagaimana? Tafsirannya berarti adalah Y apabila X-nya sama dengan 0 sama dengan 0, maka nilai Y itu adalah 3,47 gitu ya. Nah, 0,73 X maksudnya apa? 0,73 itu adalah peubahnya. Ada atau tingkat perubahan Y apabila X mengalami perubahan gitu ya. Jadi ini perubahannya sangat besar sekali ya, nilai-nilai pengaruhnya cukup besar 0,73 ya. Nah, berarti kita sudah mengetahui persamaan regresinya. Nah, berarti juga hubungan antar variabelnya atau pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y-nya sudah ketahuan gitu ya. Nah, kemudian kita kita harus tentukan juga sebetulnya, apakah hubungan ini ataukah apakah pengaruh ini itu signifikan ataukah tidak signifikan gitu ya. Apakah signifikan atau tidak signifikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan uji T ya, uji statistik T. Uji statistik T itu adalah uji statistik yang bertujuan untuk mencari signifikansi atau menentukan signifikansi pengaruh secara parsial. Jadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu sih. Parsial. Jadi satu persatu. Nah, bisa saja misalnya gini, bisa saja teman-teman itu memiliki variabel X-nya tidak hanya satu ya. Misalnya ada X1, X2, X3 dan Y. Berarti kan ada 4 variabel ya. Nah, berarti uji T itu apa? Uji T itu berarti pengaruh signifikansi pengaruh X1 terhadap Y secara parsial. Jadi hanya pengaruh X1 saja terhadap Y gitu. Nah, kemudian uji parsial juga berlaku untuk X2 terhadap Y gitu ya. Jadi pengaruh secara individual X2 terhadap Y. Jadi pengaruhnya satu persatu gitu kalau uji T. Nah, kalau uji yang keseluruhan pengaruh X1, X2 dan X3 secara simultan, secara bersama-sama terhadap Y, ini namanya uji statistik F gitu ya. Nah, terkait dengan uji statistik, ini akan kita bahas di mata kuliah metodologi penulisan ilmiah ya. Karena kalau dijelaskan sekarang tidak nyambung dengan mata kuliah kita yang hanya sekedar statistik
deskriptif. Karena kalau uji statistik T itu sudah masuk ke dalam statistik inferensial. Mungkin seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.